Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Fakta Sejarah mengucapkan terima kasih kepada Bang Pinahdi selaku ampunya dari kisah yang akan saya bawakan. Dan sebelum kita masuk ke selengkapnya, mari kita berdoa dulu. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa samiul alim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia selengkapnya. Tumbuh dewasa di pedesaan yang tak jauh dari lalu lalang kendaraan ruas Pantura enggan membuatku nyaman. Walau dekat dengan hiruk pikuk perbatasan antara kabupaten, namun nyatanya desa ini jauh dari kata ramai bagiku. Kepercayaan akan tahayul dan perlombaan untuk memperkaya diri semakin memperburuk citra masyarakat di sini. Andai saja Bapak tidak terima tawaran menjadi mudin, pasti aku tidak akan terjebak di sini. Mungkin hanya itulah angan yang selalu ada dalam benakku. Bagaimana tidak? Aku sangat takut berada di sini. Jika selama kanak-kanak aku selalu merasakan keramaian ibu kota. Nanti kalau pulang dari masjid, sampai mampir dulu ke rumah Bude Ainun nggih. Minta jahitan baju ibu yang sudah jadi. Duitnya udah ibu kasih kemarin. Ucap ibu yang membuyarkan lamunan keresahanku selama ini. Nggih Bu, jawabku diiringi senyum tipis tak mengembang. Alarm di ponselku berbunyi. Aku harus bergegas mengantarkan berkas ke Karang Taruna desa sebelah untuk mengadakan rapat kartar antar desa Karang Taruna ya. Namun aku tak mungkin menaiki kuda besi sendirian karena kedua orang tuaku paham betul bagaimana hambatan yang ada di sepanjang jalan raya itu. Bu, mau pamit dulu ke rumah Mbak Pipit. Mau ngantar berkas. Izinku yang hanya dijawab dengan doa keselamatan untukku. Di sepanjang perjalanan ke desa sebelah hanya doa yang terucap di mulutku. Dek Zarin, nanti sampean nunggu di sepeda aja ya. Aku aja yang masuk, kata Mbak Pipit. Oh iya Mbak, kalau gitu, jawabku. Sesampainya di rumah ketua Karang Taruna desa sebelah, aku hanya menunggu Mbak Pipit dari luar sambil membalas chat yang masuk di ponselku. Dari kejauhan nampak sosok yang asing bagiku. Pak Sodik, sapaku pada lelaki parubaya yang masih semangat mendorong gerobak tahu tek yang mulai sama rentanya dengannya. Mbak Zarin, sampean ada perlu apa kok kesini? Tanyanya saat ku dekati. Ini loh Pak, nganter Mbak Pipit ke rumah Mas Yoga buat ngasih berkas, jawabku sambil menyunggingkan senyum. Sementara Pak Sodik sibuk membuat beberapa porsi tahu tek dengan tangan keriputnya itu. Pak, anak sampean kan banyak yang udah kerja enak. Sampean kok masih jualan tahu tek? Mbok yo lebih enak istirahat saja di rumah Pak, kataku mencoba menasehati Pak Sodik. Ndak perlu Mbak, lebih baik Bapak ngasih makanan istri Bapak dari uang halal daripada dari uang yang ndak tahu asal-usulnya dari mana. Jawaban Pak Sodik ini membuatku kaget dan penasaran. Apa maksudnya? Tetapi aku hanya diam saja tanpa bertanya arti dari perkataan Pak Sodik itu. Tiba-tiba saja Pak Sodik memberiku 2 bungkus tahu tek yang baru saja dibuatnya itu. Ini Mbak, buat keluarga sampean. Loh Pak, tapi aku gak bawa uang, kataku bingung. Nggak apa-apa Mbak, kemarin Mas Fadil nolongin Bapak jatuh di depan kantor kecamatan. Ini tanda terima kasih Bapak ya, jawabnya dengan lembut. Gak usah Pak, Bapak jual saja biar Bapak gak rugi, tolakku halus agar tidak menyinggung hatinya. Enggak Mbak, Bapak ikhlas kok, rezeki sudah ada yang mengatur. Sampean doakan saja, semoga dagangan Bapak laris ya, jawabnya yang membuatku tidak tega untuk menolak pemberiannya itu. Dan akhirnya aku pun menerimanya. Pak Sodik pun kembali mengais rezeki, sementara aku masih menunggu Mbak Pipit yang tak kunjung menampakkan batang hidungnya. 5 menit menunggu, tiba-tiba ponselku berdering.
Sampean tunggu dulu ya Dek Sarin. Ini masih nunggu Mas Yoga sholat. Senyum mengakhiri pesan dari Mbak Pipit. Dengan cepat kilat, aku langsung membalasnya. Oke. Rumah adat joglo yang lumayan besar dengan hiasan ukiran kayu jati mengelilinginya. Soge temen pasti keluarganya Mas Yoga iki. Tapi zaman sekarang kok ya saya ada rumah joglo kayak gini. Model kuno juga. Ucapku takjub sekaligus heran. Saat pandanganku sibuk dimanjakan oleh arsitektur rumah Mas Yoga, mataku langsung tertuju pada seekor kera besar yang duduk di pintu samping rumah Mas Yoga. Astagfirullahaladzim. Aku pun langsung menyembunyikan wajah saat kera itu melotot ke arahku. Dengan gemetaran, aku mencoba mengirim pesan kepada Mbak Pipit. Mbak, tolong jangan lama-lama, keburu maghrib nanti. 2 centang terlihat berwarna biru menandakan Mbak Pipit sudah membacanya. Sebentar ya, ini masnya belum selesai sholat. Nanti tak bawain lumpia, tenang aja. Balasnya selang beberapa menit pesanku dibacanya tadi. Dan akhirnya aku harus pasrah menunggu Mbak Pipit. Sementara kera itu tetap memandangiku yang di tengah selimuti ketakutan. Sosok lelaki berpeci hitam membuyarkan bulu kuduku yang sedari tadi berdiri. Syahrin, kok ndak masuk? Sapa pria itu dengan ramah padaku. Hehe, nggak usah Pak Rozi, aku di sini saja. Sampean dari mana Pak? Kataku sedikit cengengesan. Dari rumahnya sampean, nemui bapaknya sampean. Ternyata anaknya ada ndek sini. Jawabnya dengan suara yang sangat halus, mirip banget seperti bapak. Atau memang setiap mudin diwajibkan ngomongnya halus seperti ini ya? Saat Pak Rozi selesai berbicara, lantas keluarlah Mbak Pipit menenteng beberapa gorengan lumpia di tangannya. Walah, sama Dek Pipit toh. Lah sekarang mau kemana? Tanya Pak Rozi. Mau pulang Pak Mudin, sebentar lagi maghrib soalnya. Mbak Pipit berpamitan kepada Pak Rozi. Walah, ya hati-hati ya di jalan. Enggak Pak Mudin, monggo. Akhirnya kita pun pulang. Tetapi di sepanjang perjalanan, aku selalu terbayang kera di rumah Mas Yoga itu. Apakah itu kera sungguhan atau hanya kera jadi-jadian? Sesampainya di rumah, aku memberikan tahu tek dan lumpia itu untuk dimakan bersama keluarga. Dari mana ini Dek? Tanya ibu. Tahu tek ini dari Pak Sodik. Kalau lumpia ini dari Mas Yoga Bu. Jawabku seraya mengambil beberapa piring di rak. Tumben Pak Sodik ngasih tahu tek. Ibu heran. Enggak Bu. Lah kemarin katanya Mas Fadil nolongin Pak Sodik jatuh di depan kantor kecamatan. Lah ini tanda terima kasihnya. Jawabku sambil memakan sebungkus tahu tek pemberian Pak Sodik. Oh alah, yang kemarin. Mbok yo nggak usah sampean terima Todik. Kan kasihan buat jualan Pak Sodik. Sambar masku yang siap berangkat ke masjid. Wong Pak Sodiknya sendiri kok Mas yang ngasih. Padahal udah aku tolak, tapi orangnya maksa. Aku berusaha membela diri. Sudah, nggak usah dibesar-besarkan. Dimakan saja rezeki itu. Ibu melerai pembicaraan kita. Setelah selesai makan, tibalah adzan maghrib. Aku pun bergegas menuju masjid, sedangkan ibu sholat di rumah. Seusai sholat berjamaah, aku mengambil jahitan ibu lalu kembali ke rumah. Pak, Mudin desa sebelah itu yang namanya Pak Rozi itu pelihara kera ya? Tanyaku pada bapak yang juga baru pulang dari masjid. Tetapi pertanyaanku tidak dijawab bapak. Beliau malah sibuk memakan lumpia tadi. Ih bapak, kan aku tanya sih, kataku kesal. Sedangkan bapakku hanya membalas kekesalanku dengan nyengir kuda. Kok sampean tahu ada kera di rumah Mudin Roji? Mas Yoga penasaran. Iya Mas, pas nganterin berkas ke rumah Mas Yoga tadi, aku nunggu di luar rumah. Pas lihat pintu sebelah barat ada kera gede banget, lagi melotot. Aku mengisahkan kejadian yang aku alami tadi dengan antusias. Jarang-jarang loh Dek, bisa lihat keranya Mudin Roji keluar. Ini Jumat Legi kan Pak? Kata Mas Fadil. Enggak, ini Jumat Legi. Wes, jangan aneh-aneh, sholat aja yang bener. Jawab bapak yang membuat Mas Fadil hanya tersenyum kecut. Sementara itu, di tempat lain, gelap gulita.
Tidak ada cahaya sama sekali yang menerangi desa. Dan tak lama kemudian, hujan disertai angin mengguyur desa, membawa bau khas yang menyerbak. Ibu sibuk mencari lampu isi ulang, agar rumah tidak terlampau gelap. Tok 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 tok. Seseorang berdiri memakai jas hujan di depan rumah yang kini terlihat sedang bercakap dengan Bapak dan Mas Fadil. Kemudian, Bapak tergesa-gesa memakai baju koko, tak lupa pecinya, begitupun Mas Fadil. "Kenapa, Pak?" tanya ibu penasaran. "Pak Sodik tidak ada, Bu. Kalau sampean ikut, berangkat saja sama Fadil." Bapak buru-buru. Dengan payung yang membentang, Bapak pergi mengurus jenazah Pak Sodik. "Bu, mosok aku di rumah sendirian? Ndak asik kan aku takut gelap kayak gini," kataku meminta agar ibu tetap di rumah saja bersamaku. "Gak usah aneh-aneh, sampean ke rumah emak aja. Nanti ibu panggil kalau udah pulang." Jawaban ibu mau tidak mau harus kuturuti. Petir menggelegar. Baru kali ini hujan sangat tidak bersahabat. Suara tokek menggema di rumah, dan burung gagak pun tak lupa menyampaikan duka citanya untuk Pak Sodik. Jenazahnya jadi monyet. Kembali suasana di rumah. Terdengar suara seseorang dari luar rumah, namun wajahnya samar-samar karena kondisi kampung sangat gelap. "Astagfirullahaladzim," ucap Bibi Yuli, adik bungsu ibu. Setelah mendengar itu, "Beneran itu, Bi, jenazahnya jadi monyet?" tanyaku yang tidak percaya. "Wallahu alam, Duk. Kita ndak boleh sembarangan nerima fitnah terhadap jenazah Pak Sodik. Siapa tahu orang itu salah lihat karena kondisinya gelap seperti ini." Bibi Yuli menasehatiku agar tidak sembarangan menerima berita yang belum jelas ini. Dengan ditemani cahaya lilin, aku menunggu kedatangan ibu menjemputku. Walau ini rumah nenekku sendiri, tapi aku tetap merasa tidak nyaman. Waktu berlalu, namun hujan tak kunjung reda, malah semakin deras saja. Suara petir menggelegar bagai sedang berpesta. "Bi, kalau hujan seperti ini, apa nggak banjir ya kuburannya?" tanyaku pada Bi Yuli, yang sedang menyusui anaknya yang entah kenapa tetap terjaga malam ini. "Kayaknya sih iya, Duk," jawab Bi Yuli singkat. "Kasihan ya, jenazah almarhum Pak Sodik. Padahal orangnya baik loh, Bi. Tadi sore aja sebelum meninggal, almarhum ngasih aku 2 bungkus dagangannya. Padahal udah aku tolak, malah beliaunya maksa." Aku mengingat lagi kebaikan Pak Sodik padaku sore tadi. "Kalau Bibi sih lebih kasihan sama Bu Ima. Kan beliau kena stroke dan yang rawat itu Pak Sodik sendiri," kata Bi Yuli. "Lah, Pak Sodik kan anaknya banyak, Bi," tanyaku penasaran. "Iya, anaknya banyak, tapi Pak Sodik sendiri yang minta buat ngerawat Bu Ima sendiri. Gak tahu alasannya apa," kata Bibi Yuli. "Tadi aku sempat nanya ke almarhum, kenapa gak istirahat saja di rumah? Kan orangnya sudah sepuh, tahu anaknya juga mapan semua. Orangnya malah bilang lebih baik nyari uang yang halal saja buat istrinya, bukan minta uang anaknya." Aku menceritakan kembali pertemuan terakhirku dengan Pak Sodik sore tadi. Nasib orang ndak ada yang tahu ya, Nduk. Dulu Pak Sodik itu kaya raya loh. Cabang warung tahu teknya itu ada di mana-mana. Keluarganya serba berkecukupan. Pas istrinya sakit, dijualah demi sedikit. Hartanya jadinya ya kayak sekarang, cuma jualan keliling. Tapi anehnya, anak-anaknya ndak ada yang hidupnya melarat, malah makin jaya semua. Bibi Yuli menceritakan padaku tentang kondisi Pak Sodik ketika masih hidup dulu. Jam di ponsel menunjukkan pukul 21. Normalnya orang yang meninggal selepas maghrib sudah selesai penguburannya jam segini. Tetapi nyatanya, ibu atau bapak dan Mas Fadil belum pulang juga. "Duk, nanti tidur di sini saja. Kelihatannya ibumu pulangnya malam." Terdengar suara emak dari kamarnya. Sedang aku baru saja selesai menunaikan kewajiban hingga akhirnya terlelap di sana untuk beberapa masa. Terasa seseorang menggoyang-goyangkan tubuhku agar aku terbangun. "Duk, ayo pulang." Ternyata itu suara ibu. Dalam keadaan setengah sadar,
Aku berjalan pulang diiringi hujan rintik yang tak kunjung reda. "Bapak sama Mas Fadil kok belum pulang, Bu?" tanyaku saat membuka pintu kamar. "Bapakmu sama masmu masih di kuburan. Sampean tidur saja sana, nanti juga nyala listriknya." Ibu menyuruhku tidur, walau tahu aku tidak terbiasa tidur dalam keadaan gelap. Karena sudah terlanjur dikuasai oleh rasa kantuk, aku pun tertidur diterangi cahaya dari lilin kecil dan terlupakan oleh kejadian malam ini. Ba'da subuh, bersama Mas Fadil, aku menunggu Bapak selesai mengobrol dengan Pak Carik atau sekretaris desa di pelataran masjid. "Enak sampean, Dek, pakaimu kena jadi nggak kedinginan," ucap Mas Fadil sambil menggosok telapak tangannya. "Coba sampean pakaimu kenaku ini kalau ndak pengen diketawain orang sekampung," ejekku pada saudara tunggalku itu. "Sempro sampean itu pancene, kok tumben ya hawanya dingin kayak gini," kata Mas Fadil heran, karena memang benar suhunya tidak pernah sedingin ini. "Mungkin karena hujan semalam, Mas," jawabku mencoba positive thinking. Setelah menunggu beberapa menit, akhirnya usai sudah obrolan Bapak dan Pak Carik Goni. Kemudian kami pun pulang dengan berjalan kaki. Kalau kata Bapak sambil olahraga pagi, mumpung udaranya masih bersih. Di sepanjang perjalanan, aku mendengar pembicaraan orang yang menggosip tentang almarhum Pak Sodik. Walaupun obrolan mereka terhenti saat Bapak menyapa mereka, tetapi mereka tetap melanjutkan perbincangan itu setelah kami baru berjalan beberapa langkah. Karena hari ini angka di kalender berwarna merah, maka penghuni rumahku libur sementara dari aktivitasnya. Saat tengah bersantai di ruang tamu, rasa penasaranku pada kejadian semalam pun muncul hingga membuatku menanyakan hal yang sangat konyol kepada Mas Fadil yang sedang menyeruput kopi paginya. "Mas, emang bener ya jenazahnya Pak Sodik jadi monyet?" "Lah katanya sih iya, Dek. Tapi Mas ndak tahu, soalnya ndak ikut memandikan. Bapak yang ngurus jenazahnya sampai selesai. Kalau berani, tanya saja sama Bapak," jawab Mas Fadil yang malah menyuruhku untuk bertanya pada Bapak. Ya, walaupun Bapak selalu melarang kita membicarakan aib orang yang meninggal, tapi namanya juga manusia belum puas jika rasa pertanyaan di benaknya belum terjawab. "Takut aku, Mas, kalau nanya sama Bapak. Tapi kan sampai ikut ngaji pas jenazahnya belum masuk keranda," tanyaku yang masih penasaran. "Biasanya sih gitu, tapi tadi malam Mas sibuk ngurusin kuburannya Pak Sodik yang banjir, Dek. Kasihan," jawab Mas Fadil yang tidak sengaja membahas kejadian di liang lahat Pak Sodik. "Hujannya kayak gitu ya jelas banjir lah. Terus ngurasnya gimana, Mas?" "Awalnya yang bantuin buat nguras banyak, tapi makin lama airnya makin penuh. Jadi yang gak dikuras lagi, Dek. Soalnya udah pada pegel semua. Rencananya mau dikubur hari Sabtu sambil nunggu banjirnya surut. Tapi kata keluarganya kasihan jenazahnya, jadi ya terpaksa dimasukkan saja." Obrolan ini akhirnya terpaksa terhenti karena ada Bapak yang ikut duduk di ruang tamu dengan kita. "Pak Sodik kan meninggal Jumat Legi ya, Pak? Katanya kalau meninggal hari itu pakai ditungguin kuburannya biar gak dicuri orang," kataku pada Bapak yang sibuk membolak-balik berkas pentingnya. "Enggak, Dok, ditunggu anaknya. Gantian katanya. Tapi aslinya sih gak usah. Zaman sekarang kok masih percaya sama yang begituan," jawab Bapak yang masih sibuk mengecek berkasnya itu. "Tadi ibu lihat anaknya yang bungsu berangkat ke kuburan. Kasihan, padahal baru nyampe di sini," sahut ibu yang membawakan teh untuk Bapak. "Jauh-jauh dari Jakarta buat jagain kuburan bapaknya," ledek Mas Fadil. "Ia salah sendiri ndak pernah mau pulang, kok nurutin istrinya. Padahal orang kaya naik pesawat juga paling berapa jam udah nyampe sini kok, malah ndak pernah nengokin orang tuanya. Alasannya sibuk lah, keluar negeri lah. Kok nggak inget dulu bapaknya manjain dia kayak gimana. Sekarang ya kualat, nggak bisa lihat orang tuanya utuh lagi," kata ibu yang gregetan dengan kelakuan anak Pak Sodik. Aneh sih lihat ibu ngomongin aib orang lain. Tapi mungkin itu juga sebagai teguran untukku dan Mas Fadil agar tidak bersikap seperti anak Pak Sodik. Saat aku sedang menyapu teras rumah, seseorang dengan motor metik berhenti di depan gerbang yang ternyata orang itu adalah Paman Udin,
suami Bibi Yuli. "Cak, kuburannya amblas," kata Paman Udin saat memasuki rumahku. "Kok bisa? Kan ditungguin anaknya." Bapak terheran-heran karena kejadian ini sungguh aneh. "Makanya itu, Cak, aku yo kaget, tak kira bohong. Pas tak cek ternyata beneran, sekarang rame di kuburan," sambung Paman Udin lalu mengajak bapak ke kuburan untuk menyaksikan sendiri kejadian langka ini. Aku dan Mas Fadil segera menyusul bapak karena dikuasai oleh rasa kepo yang bergejolak. Ternyata benar, kuburan Pak Sodik ambles rata dengan tanah. Bahkan nisannya pun tinggal bagian tulisan innalillahinya saja yang terlihat. "Baru saja tinggal ambil air di sawah sebelah saja sudah begini," kata anak bungsu Pak Sodik yang ternyata juga tidak mengetahui penyebab amblesnya kuburan bapaknya. Lalu warga berinisiatif agar kuburan Pak Sodik dibongkar untuk mengecek apakah kain kafannya masih ada atau tidak. Tetapi anak-anak Pak Sodik menolaknya dengan alasan tidak mau membebani ibunya yang sedang sakit, hingga terpaksa warga pun menurutinya. 3 hari pasca kematian Pak Sodik, warga desa sudah mulai melupakan kejadian itu. Ba'da asar, setelah pulang dari kampus, aku melihat bapak menggonceng ibu dan mereka terlihat tergesa-gesa. Palingan juga ada orang meninggal lagi, batinku, karena bukan rahasia umum jika orang yang meninggal di pasaran Legi pasti akan mengajak teman di beberapa hari berikutnya. "Duk, nanti tolong anterin emaknya lawat ya," kata emak saat aku berjalan melewati rumahnya. "Nggih, Mak. Emangnya siapa yang meninggal, Mak?" tanyaku. "Bu Imah, Duk. Cepetan kamu sholat dulu, terus kita berangkat." Aku pun secepatnya pulang ke rumah, dan seusai sholat asar, aku mengantar emak takziah ke rumah istri Pak Sodik. Kasihan ya, suaminya baru meninggal, istrinya juga ikut meninggal. Ibu-ibu mulai menggosip saat aku baru memarkirkan motor. "Jenazahnya baru selesai dimandikan kok, udah diomongin sih Bu," sambarku hingga membuat ibu-ibu tersebut terdiam. Saat memasuki rumah almarhumah Bu Imah, aku langsung terkejut mendapati yang terbungkus kain kafan bukanlah tubuh kaku Bu Imah, melainkan seonggok gedebok pisang yang seukuran dengan tubuh almarhumah. "Astagfirullahaladzim," ucapku spontan. "Kenapa, Nduk?" tanya emak kaget. "Enggak apa-apa, Mak," jawabku seolah tidak terjadi apa-apa. Kemudian aku dan emak duduk untuk ikut membacakan Yasin dan tahlil bersama ibu-ibu yang takziah. Karena makruh mengubur jenazah di sore hari seperti ini, maka penguburan dilakukan ba'da sholat maghrib. Saat aku kembali pulang, aku masih terbayang jenazah Bu Imah yang berubah jadi gedebok pisang. Setelah mengubur jenazah, bapak langsung mandi karena takut aku kena sawan lagi. Sebab pernah kejadian waktu itu, bapak hanya mencuci tangan dan kakinya setelah dari pemakaman. Namun beberapa jam kemudian, aku seperti ketempelan barang halus yang terbawa dari kuburan. "Pak, lancar tadi nguburnya?" Aku memastikan apakah pemakaman istri Pak Sodik berjalan lancar. "Alhamdulillah, Nduk. Cuma tadi kuburannya kekecilan, jadi harus digali lagi. Mungkin yang gali tadi salah ngukurnya." Walaupun terjadi keanehan, bapak tetap saja berpikir positif, berbanding terbalik denganku dan Mas Fadil. Bahkan kita berdua sering berpendapat kalau kita bukan anak kandung bapak, karena saking bedanya pemikiran kita. "Pak, maaf loh Pak, tapi tadi kalau ndak salah Zahrin lihatnya itu ya, bukan jenazah Bu Imah, tapi kayak gedebok pisang," ucapku tanpa memikirkan bagaimana reaksi bapak setelahnya. "Mosok sih Dek?" sahut Mas Fadil. "Beneran Mas, tanya aja sama bapak," kataku meyakinkan. Tetapi bapak terlihat malas menjawab pertanyaan konyol anaknya ini. "Orang mati itu udah ada yang ngatur. Kita ndak bakal tahu mati dalam keadaan seperti apa. Wes ndak usah dibahas, kasihan orangnya, nanti terbebani kalau diomongin terus seperti ini," bapak menasehati agar aku menghentikan pembahasan ini. "Wes, bapak mau sholat isya dulu, sekalian tahlilan." Akhirnya bapak dan Mas Fadil berangkat ke masjid dan disambung tahlil di rumah Pak Sodik dan Bu Imah.
2 bulan berlalu, akhirnya semua kembali normal. Minggu kedua di bulan ini, Bapak mengajakku untuk menjenguk istri Pak Rozi yang sedang sakit-sakit. Karena ibu sedang mengikuti pengajian rutin, maka aku yang harus menemani Bapak. Saat mendengar kalimat rumah Pak Rozi, ingatanku kembali pada kera besar yang memandangku penuh kebencian waktu itu. Awalnya, aku menolak karena aku takut kera itu mengenaliku. Tapi Bapak meyakinkanku kalau tidak akan ada apa-apa nanti. Assalamualaikum, Bapak mengucapkan salam sembari mengetuk pintu kayu dengan hiasan ukiran khas Jepara yang sangat besar itu. Aku melihat 2 mobil mewah dan motor ninja terparkir di garasi rumah. Menurut kata Bapak, rupanya Pak Rozi baru membelinya beberapa minggu yang lalu. Lelaki sepantaranku membukakan pintu, lalu mempersilahkan aku dan Bapak untuk masuk ke dalam rumah. Hawa mistis terasa saat aku memasuki rumah ini. Aneh, padahal ini rumah seorang mudin yang pasti ahli ibadah, tapi terasa seperti masuk dalam gua yang sepi, gelap dan bikin merinding. Pantas saja Mbak Pipit memintaku menunggu di depan rumah saja saat ada keperluan dengan Mas Yoga. Ternyata suasana rumahnya mencekam seperti ini. Saat memasuki kamar di mana istri Pak Rozi istirahat, terlihat Pak Rozi dan menantunya sedang mengajak ngobrol istri Pak Rozi yang tergolek lemah tak berdaya dengan wajah pucat. Bapak memberi salam kemudian bersalaman dengan ketiga orang itu. Aku pun melakukan hal yang sama dan tak lupa aku memberikan buah tangan untuk Bu Maryam. "Kok pagi, Yas?" tanya Pak Rozi pada Bapak. "Iya, Ci. Maaf baru sempat jenguknya sekarang. Padahal sudah lama dengernya," jawab Bapak. Lalu kita duduk di kursi yang memang sudah disiapkan untuk orang yang akan menjenguk Bu Maryam. "Seharusnya ndak usah bawa kayak gini, Pak. Sampean datang jenguk ibu saja, kita udah senang," kata menantu Pak Rozi yang entah siapa namanya. "Namanya jenguk orang sakit ya kudu bawa oleh-oleh, biar yang dijenguk semangat untuk sembuh. Gitu kan, yuk?" jawab Bapak yang langsung disambut anggukan oleh Bu Maryam. Kemudian beliau tersenyum. "Kalau boleh tahu sakit apa nggih, yuk?" tanya Bapak. Yu dalam bahasa kami berarti panggilan untuk kakak perempuan seperti Mbak. "Itu kemarin pas diperiksa katanya asam lambung. Wong si Maryam ini deblek kok, disuruh rawat inap ndak mau. Katanya kasihan yang di rumah nanti bolak-balik ke rumah sakit. Jadi ya dokternya saja yang ke rumah." Pak Rozi menjelaskan tentang kondisi istrinya itu karena Bu Maryam terlalu lemah untuk berbicara. Mas Yoga membawakan 2 gelas minuman serta beberapa lumpia untuk aku dan Bapak. Lucu juga sih kalau dibayangkan, karena setiap kesini pasti disediakan lumpia. "Ini Zahrin anak sampean yang kecil itu ya, Pak?" tanya menantu Pak Rozi pada Bapak. Namanya juga orang Indonesia, ada aja bahan untuk sekedar basa-basi. "Iya, Nduk, ini Zahrin. Yang gede alhamdulillah udah mapan. Tapi kok ya disuruh nikah susahnya minta ampun," jawab Bapak yang langsung disambut tawa seisi kamar. "Mungkin belum dapat jodohnya paling, Pak. Fauzio gitu, malah sekarang tambah jauh ke Papua. Disuruh pulang katanya isinya susah," sahut menantu Pak Rozi. Iya ya, anaknya Cak Rozi ini ada yang merantau. Soalnya yang sering ketemu ya Yoga sama Doni ini." Bapak terlihat mengingat lagi seseorang yang bernama Fauzi itu. Tiba-tiba Bu Maryam seperti kerasukan dan seketika itu semua orang menjadi panik. Bu Maryam selalu berteriak jika dirinya merasa kepanasan. Bapak mencoba menghentikannya dengan membacakan beberapa bacaan doa yang dulu Bapak pernah bacakan ketika ada warga yang juga kesurupan seperti ini. Selang beberapa menit kemudian, akhirnya Bu Maryam kembali normal seperti semula. Bahkan ia pun tertidur, mungkin karena kecapean. Aku dan Bapak kemudian memutuskan untuk pulang. Lalu Pak Rozi meminta maaf atas kejadian tadi. Bapak berpesan, jika terjadi apa-apa pada Bu Maryam, maka sebaiknya Pak Rozi segera menghubungi Bapak saja. Setelah berpamitan, kita akhirnya pulang. Setelah kejadian kesurupan tadi di rumah Pak Rozi, Bapak memintaku agar merahasiakan kejadian ini pada keluarga di rumah
dan sangat terpaksa aku pun harus menurutinya. Bulan berganti tanpa disadari. Waktu terasa lebih cepat dari hari di kalender. Bapak mendapat kabar bahwa Bu Maryam telah mengembuskan nafas terakhirnya pagi hari tadi setelah kepalanya terbentur pinggiran meja. Ibu memintaku agar berada di rumah saja selama ibu dan bapak pergi untuk takziah ke rumah Bu Maryam. Kalau takut, sampean ke rumah emak saja. Apa ibu harus minta Pi Iuli kesini nemenin sampean? Tanya ibu padaku. Mboten bu, nanti teman-teman kampus katanya mau main kesini bu. Jawabku seraya membersihkan rumah sebelum teman-teman datang. Jangan lupa temennya beliin makanan. Duitnya ada di kamar ibu. Sampean tinggal ambil saja. Kalau minumannya ada di kulkas. Yowes, ibu sama bapak mau pamit dulu. Setelah berpamitan akhirnya ibu pun pergi takziah. 30 menit kemudian datanglah beberapa teman-teman kampusku. Ibu kamu mana Rin? Ucap Sari salah satu temanku. Kebiasaan ya, Mbok yo salam dulu biar Abdul gitu loh. Bentakku sambil membantu mereka memarkirkan motor mereka biar tidak mengganggu aktivitas warga. Iya, assalamualaikum, sudah kan? Katanya. Waalaikumsalam. Ayo silakan masuk. Tak ambil pesanan dulu. Nggak usah malu, anggap saja kayak rumahku. Candaku yang dirangkai dengan tawa dari teman-teman. Kemudian aku mengambil pesanan di penjual bakso depan rumahku. Ibumu mana Rin? Sari menanyakan kembali pertanyaannya tadi ketika aku datang. Ibu sama bapak takziah, jawabku sambil menatap piring dibantu oleh Herman. Takziah kemana? Sahut Herni, kembaran Herman. Ke rumah Muden desa sebelah, yang anaknya Kateng kita itu loh, Mas Yoga. Jelasku pada mereka. Yoga yang ganteng anak BEM itu kan? Sambar Sari yang dari awal emang suka sama Mas Yoga. Nggih, nek boso. Monggo, ayo maam dulu biar semangat. Aku mempersilakan teman-temanku untuk makan. Emangnya siapanya Mas Yoga yang meninggal Rin? Tanya Sari yang mulai penasaran. Ibunya Sar, kasihan udah sakit lama. Jawabku seraya membantu teman-teman mengiris bakso yang super jumbo itu. Kasihan ya, aku nanti gak punya ibu mertua dong, kata Sari yang disambut sorakan dari teman-teman. Aku punya cerita nih. Jadi dulu pas awal-awal aku masuk BEM, aku diajak salah satu cutting juga buat ngasih proposal gitu ke Yoga. Kebetulan hari Jumat jadi kuliah libur. Karena Yoga ketua, jadi dia yang bagian ngecek berkas sama tanda tangan kalau udah bener isinya. Rumahnya kan gede tuh ya. Aku baru cerita aja nih, udah merinding. Dion menghentikan ceritanya karena bulu kuduknya mulai berdiri. Kalau diingat lucu juga sih. Kan Dion ini dijuluki Candleman alias manusia super berani. Malah udah loyo cerita beginian. Terus gimana? Pinta Herni agar Dion melanjutkan ceritanya. Aku ngetuk pintu nih. Gede banget pintunya. Tapi anehnya ini rumah joglo. Keluarlah si Yoga pakai sarung, peci, sama koko. Mungkin habis sholat isya. Karena aku datangnya malam. Disuruh masuklah aku dan si cutting temanku tadi. Wih, rumahnya angker cuy. Kayak ada bau menyan apa dupa gitu. Remang-remang banget, nggak kayak rumah orang kaya kebanyakan yang lampunya di mana-mana. Pas disuruh duduk, aku disuguhi lumpia, terus dikasih mineral gelasan. Ada yang ditumpuk kayak candi Borobudur, tapi nggak boleh diambil, katanya buat hiasan. Di situ udah mulai curiga, apalagi pas lihat bapaknya keluar dari ruangan yang gelap banget. Awalnya aku nggak ngeh kalau temanku itu nginjek-injek kakiku. Ternyata pas Yoga ambil pulpen atau apa gitu, temanku bilang suruh lihat pintu samping kamar gelap tadi. Dan ternyata ada kera gede banget. Pas aku liatin, keranya malah melototin aku sama temanku. Keringet dingin guys, pengen cepet pulang rasanya. Temanku itu minta Yoga buat cepet tanda tanganin berkas itu. Dia pakai alasan ditunggu ibunya. Yoga pun nurut. Pas kita pulang, saking takutnya sampai lupa kalau Matic gak bakal nyala kalau standarnya gak dinaikin kan, Matic ke Honda.
Gara-gara itu kita diketawain si keras sialan itu. Semenjak itu temenku itu gak mau berurusan lagi sama Yoga. Lanjutan dari kisah Dion yang hampir sama dengan yang aku alami waktu itu. Jumat Legi gak sampean kesananya? Tanyaku. Bener. Jumat Legi. Lah kok sampean tahu? Kata Dion. Aku juga ngalamin hal yang sama kayak sampean. Tapi kejadiannya sore ya, sama juga nganter berkas, kataku. Namun ketika teman-teman memintaku cerita, aku menolaknya karena emang benar menakutkan. Karena ketakutan, Herni meminta untuk membahas hal lain yang selain bahasan tentang dunia lain. Tak berapa lama kemudian datanglah bapak, ibu, dan Mas Fadil yang baru selesai takziah. Baru kali ini bapak tidak ikut menguburkan jenazah, malah pulang. Ketika aku tanya kenapa sudah pulang, katanya bapak pengen lihat sejauh mana pergaulanku sama temen. Oke lah, walaupun agak tidak beres emang. Kematian Bu Maryam ternyata membuat Pak Rozi terpukul. Beliau yang biasanya ramah terhadap warga, bahkan sering mengunjungi bapak untuk bertukar pendapat, kini jadi pendiam, bahkan sampai mengalami stres. Ya wajarlah, bagaimana rasanya ditinggal oleh belahan jiwa. Tetapi lambat laun Pak Rozi semakin tidak karuan. Bahkan aku pernah mendengar cerita dari tetanggaku kalau Pak Rozi tingkahnya sama seperti kera. Ketika ia mengunjungi adiknya yang rumahnya bertetangga dengan Pak Rozi, tetanggaku itu sempat mendapati kejadian kalau Pak Rozi keliling desa dalam keadaan, maaf, telanjang sambil meracau tak karuan. Anaknya sampai bingung untuk menangani bapaknya. Banyak warga di desaku yang bilang kalau dia kualat dengan perilakunya selama ini, terutama terhadap bapak. Hari itu bapak diminta anak sulung Pak Rozi untuk meruqyah bapaknya. Dengan senang hati, bapak melakukannya. Ditemani Mas Fadil, bapak pergi menuju rumah Pak Rozi. Karena penasaran, Paman Udin mengajakku untuk ikut, tentunya atas izin bapak. Sesampainya di sana, apa yang dibicarakan orang-orang benar adanya. Aku mendapati tubuh Pak Rozi tidak tertutup apapun. Bahkan aku sampai malu ketika disuruh masuk. Beliau duduk sambil merokok di pintu tempat kera yang dulu pernah aku lihat. Disediakan pula beberapa gelas kopi di sampingnya. Bapak dan Mas Fadil menghampiri Pak Rozi, sedangkan Paman Udin dan ketiga anak Pak Rozi memegangi tubuh Pak Rozi agar tidak lari atau berontak. Aku berdiri di samping menantu Pak Rozi sambil saling berpegangan satu sama lain. Ini seperti acara pengusir hantu yang dulu aku pernah lihat di TV. Bapak dan Mas Fadil membacakan ayat-ayat Al-Quran di depan tubuh Pak Rozi yang terus meronta dan berteriak meracau, mengumpat, serta berkata jorok. Baru kali ini aku melihat aksi bapak yang selalu dilarang. Karena biasanya bapak hanya mengajak Mas Fadil dan Paman Udin, yang keduanya sudah bapak ajari cara melakukan hal itu. Sengit memang pertarungan antara bapak dengan jin yang memasuki tubuh Pak Rozi. Aku kasihan melihat bapak, Mas Fadil, serta orang-orang yang memegangi Pak Rozi karena mereka terlihat sudah kehabisan tenaga. Di luar rumah Pak Rozi, sangat ramai orang yang menjadikan ini sebagai tontonan. Sudah banyak barang yang dipecahkan oleh Pak Rozi. Untungnya tidak ada satupun yang mengenai atau melukai orang-orang. Dari sekian banyak kacauan dari mulut Pak Rozi yang aku ingat hanya, "Mangkane, kon kabeh gojok melu-melu, menengo ae, aku iso ngatasi dhewe." Aku tidak paham maksudnya, tapi yang jelas setelah Pak Rozi berbicara seperti itu, bapak hanya mengangguk. Kemudian Pak Rozi pingsan dan secepatnya dibawa ke kamar. Setelah itu, anak sulung Pak Rozi meminta agar bapak berada di rumah itu sementara waktu. Namun bapak menolaknya karena bapak mengurusi beberapa pernikahan orang di desa. Agar tidak mengecewakan keluarga Pak Rozi, bapak sudah meminta salah satu temannya yang bersedia untuk tinggal di sana sementara waktu sembari mengobati Pak Rozi. Sambil menunggu kedatangan teman bapak itu, bapak memastikan agar Pak Rozi tidak kumat kembali. Terlihat Mas Yoga yang menangis meratapi kejadian yang harus dialami oleh Pak Rozi. 15 menit kemudian sampailah teman bapak itu. Bapak pun menceritakan apa yang terjadi. Dan ternyata teman bapak itu sudah paham. Setelah membereskan semuanya, bapak kemudian mengajakku, Paman dan Mas Fadil untuk pulang.
Bapak tidak serta-merta meninggalkan temannya sendirian. Bapak sering mengunjungi rumah Pak Rozi untuk ikut serta membantu pengobatan Pak Rozi, walaupun tidak setiap hari. 2 bulan berikutnya, nasib berkata lain. Ajal Pak Rozi tiba setelah sebelumnya dinyatakan sembuh. Walaupun menjabat sebagai moden di desa sebelah, nyatanya banyak warga yang tidak berminat untuk mengurus jenazah Pak Rozi, sehingga Bapak dan Mas Fadil harus ikut turun tangan membantu sampai selesai. Aku juga ikut, tetapi hanya mengaji di rumahnya saja, karena hanya sedikit ibu-ibu yang datang mengaji. Tidak heran jika banyak yang menghindar karena jenazah mengeluarkan bau yang sangat menyengat. Bahkan demi menjaga perasaan anak-anak Pak Rozi, pelayat rela menahan bau tersebut. Perawakan seperti kera terlihat jelas pada jenazah Pak Rozi. Banyak sekali kendala yang didapati saat pemakaman Pak Rozi. Mulai dari air yang tidak sengaja tercampur minyak goreng, kain kafan yang kurang, jenazah yang berat, hingga liang lahat yang tergali tidak sampai 1 meter, dan tak lupa cuaca yang sangat terik membuat orang-orang banyak yang mengeluh. Mungkin Allah sedang menunjukkan kuasa-Nya kepada kita semua yang masih hidup, agar tidak meniru perilaku Pak Rozi semasa hidupnya. Seusai pemakaman Pak Rozi, Bapak diminta untuk menjadi moden sementara sampai warga desa sebelah mendapat moden baru. Di sisi lain, setelah sekian lama memendam pertanyaan, akhirnya dengan sedikit keberanian, aku meminta Bapak untuk menceritakan asal-muasal kejadian ini. Walaupun awalnya Bapak menolak, tetapi akhirnya luluh juga ketika aku dan Mas Fadil mendesaknya. Bapak menceritakan ini dengan tujuan agar aku dan Mas Fadil bisa mengambil pelajaran dari kisah Pak Rozi. Semua kisah ini berawal ketika Bapak dan Ibu menikah. Di awal menikah, Bapak masih mengajar di sekolahnya dulu. Namun 6 bulan kemudian, Bapak dipindah mengajar di madrasah dekat kantor kecamatan desa Ibu. Masih 8 bulan pernikahan, Bapak diminta Pak Kepala Desa masa itu untuk sementara waktu menggantikan moden yang sedang sakit keras. Awalnya Bapak menolak, tetapi karena dukungan dari keluarga Bapak pun, ya akhirnya Bapak menerima. Beberapa bulan kemudian moden desa meninggal dunia. Karena moden hanya lengser ketika dirinya meninggal, maka semenjak wafatnya moden itu, Bapak diangkat menjadi moden. Banyak pro dan kontra selama pengangkatan Bapak, karena menurut mereka, moden harus warga asli desa, sedangkan Bapak bukan warga asli. Dan seseorang yang paling kontra terhadap Bapak adalah Pak Sodik. Dulu Pak Sodik adalah orang terpandang di desa, kaya raya. Bisnis tahu tehnya sukses bercabang di mana-mana. Sawahnya banyak, hampir 1/4 sawah di desa ini dulunya milik Pak Sodik. Anak-anaknya difasilitasi kehidupan mewah, dimanapun kerja pasti diterima karena ada uang. Tetapi semua itu didapat dengan cara yang salah. Dia memelihara seekor kera yang didapatkannya dari hasil menumbalkan anak ketiganya, anak tengah yang tidak berdosa. Segala macam cara dilakukan Pak Sodik dalam menjatuhkan Bapak. Bahkan dulu sempat Bapak difitnah pembawa sial karena banyak warga yang meninggal setelah Bapak terpilih menjadi moden. Padahal nyatanya Pak Sodiklah yang menjadikan tumbal warga sebagai sesaji untuk keranya itu. Di awal-awal memang Bapak merasa terbebani akan semua ini. Apalagi waktu itu Mas Fadil masih kecil. Namun atas semangat dari keluarga, Bapak tetap melanjutkan amanah yang sudah diberikan kepadanya. 4 tahun setelahnya, Pak Sodik meminta Bapak turun dari jabatannya agar bisa digantikan oleh anaknya, yaitu Pak Rozi. Bahkan Pak Sodik mau membayar Bapak 100 juta demi mewujudkan keinginan anaknya itu. Tetapi dengan tegas Bapak menolak dan tetap menjalankan tugasnya menjadi moden. Waktu itu Ibu sedang hamil. Karena banyak desakan dari keluarga Pak Rozi, akhirnya Bapak mundur dari jabatannya dengan alasan membantu mengurus pondok temannya di ibu kota. Bapak melakukan ini karena tidak ingin Ibu terbebani oleh ancaman itu. Setelah bernegosiasi dengan kepala desa, Bapak resmi mundur dari jabatan mudin dan seketika itu juga digantikan oleh Pak Rozi. Bapak legowo dengan keputusan ini, tetapi Bapak berpesan kepada kepala desa, apabila ada masalah Bapak siap membantu.
Kepala desa mengerti maksud bapak, bahkan beliau pun tahu siapa dalang di balik semua ini. Seminggu kemudian keluargaku pindah ke ibu kota, yang alhamdulillah Allah sudah memberi rezeki dengan menghadiahkan keluarga kami sebuah rumah dekat pondok pesantren milik teman bapak yang memang sudah dikhususkan untuk bapak. Warga di desa mengira akan ada kebaikan setelah terpilihnya Pak Rozi sebagai mudin, tetapi dugaan mereka salah. Pak Rozi hanya menyalahgunakan jabatannya. Di setiap acara keagamaan desa, Pak Rozi tidak pernah ikut. Urusan untuk pernikahan dipersulit, bahkan untuk tahlil kematian pun ia tidak pernah hadir, sampai anak dari mudin sebelum bapak yang harus turun tangan. Walau perilaku Pak Rozi sangat keterlaluan, warga tidak berani memprotes karena kekuasaan yang ada di dalam keluarganya. Lambat laun, istri Pak Sodik mulai sakit-sakitan. Kejadian ini yang membuat beliau tersadar akan kesalahannya. Pak Sodik akhirnya bertekad membuang kera miliknya itu dan berjanji untuk bertaubat, hingga ia harus menerima konsekuensinya, yaitu jatuh miskin seketika. Karena mengalami perubahan yang sangat drastis, dari kaya raya menjadi melarat, satu persatu anak Pak Sodik mulai meninggalkannya, termasuk Pak Rozi yang kemudian melanjutkan pesugihan Pak Sodik tanpa sepengetahuan Pak Sodik. Kepala desa yang mulai muak dengan tingkah laku Pak Rozi memutuskan untuk mencopot jabatan Pak Rozi dan memberikannya kepada anak mudin yang dulu. Karena tersinggung, Pak Rozi meninggalkan desa dan pindah ke desa sebelah, membangun rumah yang sangat besar berbentuk joglo sesuai permintaan si kera. Kejadian itu membuat Bu Imah kaget hingga dirinya terkena stroke. Karena mendengar Pak Sodik merawat Bu Imah sendirian, adik dari Bu Imah pulang untuk membantu merawat Bu Imah. Pak Rozi bahagia hidupnya sukses sebagai penjual lumpia, tetapi kesuksesannya itu yang membuatnya gelap mata hingga menjadikan istrinya sebagai kera pesugihan. Maka tak heran jika istrinya tidak akan terlihat di rumah setiap malam Jumat Legi dan satu suro. Ketika aku memasuki bangku madrasah Tsanawiyah, bapak diminta untuk kembali menjadi moden di desa karena anak moden yang dulu memilih untuk pindah keluar pulau bersama keluarga kecilnya. Dengan senang hati, bapak menerima tawaran itu, walaupun ia tahu jika ia harus menanggung beban yang sangat berat. Keluargaku pindah ke desa setelah rumah di sana selesai dibangun. Mendengar bapak kembali menjadi moden, Pak Rozi merasa iri, kemudian melakukan hal yang dulu pernah ia lakukan. Bahkan ia sampai mengusir moden yang sedang menjabat di desanya waktu itu. Ternyata kematian Pak Sodik sudah direncanakan oleh Pak Rozi. Begitupun kematian Bu Imah. Demi memberi tumbal yang terbaik kepada istrinya, Pak Rozi rela mencuri kain kafan bapaknya yang telah ia jadikan tumbal dan juga ibunya. Namun nyatanya istrinya tidak kuat memakan tumbal itu hingga ia menyerah dan ikut menemui ajal, sampai Pak Rozi menjadi gila setelah kehilangan dunianya itu. Sebab keserakahan inilah yang mendatangkan azab di akhir hayat Pak Rozi. Semoga kita semua dijauhkan dari nafsu duniawi dan selalu teringat nikmat yang lebih indah adalah semua yang mendatangkan barokah dari Allah. Dan kisah ini selesai, tamat. Terima kasih buat Kak Afina dan tentunya buat teman-teman yang udah mau menyimak kisah ini di sini. Saya pamit ya. Sampai jumpa di karya-karya Kak Afina selanjutnya hanya di Fakta Sejarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.